Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelivita Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiolinguistik, yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antar disiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiologi itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antar disiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu peristiwa tutur dan tindak tutur. Yang pertama, saya akan menjelaskan peristiwa tutur. Yang dimaksud dengan peristiwa tutur yaitu dalam bahasa Inggrisnya speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok petuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Di dalam peristiwa tutur terdapat 8 komponen untuk memenuhi suatu peristiwa tutur, yaitu yang pertama S, setting and scene. Yang kedua participants. Yang ketiga ends, purpose and goals. Yang keempat H, sequences. Yang kelima K, tone or spirit of act. Selanjutnya instrumentalities. Selanjutnya norms of interaction and interpretation. Yang terakhir yaitu genres. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tindak tutur. Yaitu peristiwa tutur pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu speech act, yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau peristiwa tutur merupakan gejala sosial, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur, lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam urutannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yaitu komunikasi. Menurut tata bahasa tradisional, ada 3 jenis kalimat, yaitu pertama, kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Yaitu kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak usah melakukan apa-apa, sebab maksud si pengujar hanya untuk memberitahukan saja. Yang kedua, yaitu kalimat interrogatif. Kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan. Yang ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Di dalam kalimat deklaratif, berdasarkan maknanya menjadi kalimat konstruktif dan kalimat performatif. Maksud saya konstatif. Kalimat konstatif yaitu kalimat yang berisi pernyataan belaka. Selanjutnya, kalimat performatif yaitu kalimat yang berisi perlakuan. Artinya, apa yang diucapkan oleh si pengujar berisi apa yang dilakukannya.
Tindak tutur yang dilakukan dengan kalimat performatif dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu yang pertama, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua, tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Dan yang terakhir, yaitu tindak tutur perlokusi. Tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain itu. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.